Serangan Putin di Ukraina telah membangunkan raksasa tidur. Jerman bangkit militer, angkatan bersenjatanya akan direvolusi, menjadi ancaman yang lebih besar dari perkiraan Putin. Revolusi itu sudah lama terjadi. Selama bertahun-tahun sebelum invasi Ukraina, banyak komentator mengecam militer Jerman, dengan menunjukkan bahwa militernya jauh lebih lemah daripada militer untuk negara sebesar dan sepenting Jerman. The Spectator memberikan salah satu suara negatif itu pada bulan Agustus tahun 2019. Artikel itu memuat sebuah artikel yang menyebut militer Jerman sebagai lelucon belaka, dengan mengklaim bahwa negara itu sama sekali tidak mampu memenuhi perannya sebagai anggota NATO. Argumen itu kuat tetapi adil. The Spectator menunjuk pada beberapa insiden dari masa itu yang mengungkapkan betapa lemahnya militer Jerman. 53 helikopter Tiger, seluruh armadanya, mendarat darurat akibat kesalahan teknis yang belum diketahui. Artikel itu mencontohkan, militer yang dulu ditakuti karena efisiensi teknisnya yang tinggi, kini telah terdegradasi, bahkan tak mampu menjaga peralatan pentingnya di udara. Ada alasan untuk kelemahan ini. Penonton tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 1945 dan 1990 militer Jerman agak dibatasi dalam pengembangannya karena tindakannya selama Perang Dunia II dan pembagian negara berikutnya menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Bahkan sekarang, batasan-batasan tersebut masih berlaku. Menurut penyelesaian akhir sehubungan dengan Jerman, angkatan bersenjata negara tersebut dibatasi hingga 370.000 personel aktif, yang tidak lebih dari 345.000 dapat bertugas di angkatan darat dan angkatan udaranya. Jerman dilarang mengembangkan senjata nuklir meski mampu secara finansial dan teknis. Batasan ini disambut Eropa, setidaknya sebelum invasi Putin ke Ukraina. Masalah yang disebabkan oleh batasan-batasan yang diberlakukan pada Jerman ini, dikombinasikan dengan pendekatannya sendiri yang kurang bersemangat terhadap pertahanan, adalah bahwa Jerman telah menghabiskan beberapa dekade tampaknya semakin melemah di bidang militer. Defense Connect mengatakan bahwa kelemahan ini adalah akibat dari Jerman yang tidak banyak melakukan modernisasi militer selama beberapa dekade terakhir. Modernisasi militer Jerman pasca Perang Dingin lesu, klaim outlet itu, 2023, mengakibatkan penundaan program akuisisi, peralatan rusak, dan pembengkakan biaya proyek besar. Satu laporan yang diterbitkan pada saat itu menyoroti skala masalah tersebut. Mantan Inspektur Jenderal Bundes Eberhard melaporkan kekurangan kemampuan parah militer Jerman tahun 2023. Di November tahun 2022, hanya 30% helikopter angkatan laut, sepertiga jet tempur, dan 3 dari 6 kapal selamnya yang tersedia, lebih dari setengah kendaraan infanteri Marta juga tak berfungsi. Semuanya menggambarkan gambaran negara yang seharusnya menjadi pusat kekuatan yang tidak lebih dari sekadar macan kertas. Putin akan menggosok tangannya dengan gembira saat membaca jenis laporan ini. Bagi pemimpin Rusia, kelemahan militer Jerman tidak memberikan kabar baik bagi rencana invasi Ukraina. Dia tahu bahwa salah satu musuh militer Eropa terbesarnya memiliki gonggongan yang jauh lebih buruk daripada gigitannya. Apa yang dapat dilakukan Jerman untuk membantu Ukraina? Jerman bisa kirim bantuan militer, tetapi masalah peralatannya akan membuat bantuan itu kurang efektif mencegah pengambil alihan Ukraina. Putin tidak memperhitungkan dua hal. Awalnya, dia kira Ukraina akan menyerah saat invasi Februari tahun 2022. Tak terjadi. Ukraina dengan berani membela diri, mendorong Rusia keluar dari beberapa kota yang didudukinya selama invasi awal. Sejak itu, militer Ukraina semakin kuat dengan dukungan Barat, sementara juga mengungkapkan bahwa militer Rusia memiliki banyak masalah terkait peralatan seperti Jerman. Itu saja mungkin bukan masalah. Namun, masalah kedua bagi Putin adalah bahwa invasi Ukrainanya merupakan panggilan bangun bagi seluruh Eropa. Jerman yang paling mengindahkan panggilan itu. Dalam 16 bulan setelah invasi Ukraina, Jerman melakukan beberapa langkah untuk menunjukkan kepada Putin bahwa mereka memperhatikan apa yang sedang dilakukannya dan siap untuk merespons. Sejak musim panas 2023, Jerman, menurut Guardian, tak lagi bergantung pada minyak dan gas Rusia. Mereka juga mengirim banyak senjata ke Ukraina. Jerman juga menjadi salah satu pendukung keuangan terpenting Ukraina, berada di urutan kedua setelah AS dalam hal negara-negara yang telah menyumbangkan uang terbanyak ke Ukraina. Baru-baru ini, Jerman telah membunyikan bel peringatan tentang potensi rencana Rusia untuk menyerang NATO. Pada tanggal 29 Maret tahun 2025, UK Defense Journal melaporkan sebuah dokumen bersama yang diterbitkan oleh Bundeswehr Jerman dan Dinas Intelijen Federalnya. Dokumen tersebut mengklaim bahwa Rusia sekarang memandang Barat sebagai musuh sistemik, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya dijaga dalam keadaan siaga tinggi, meskipun keduanya memiliki keterlibatan yang relatif kecil dalam perang Ukraina dibandingkan dengan pasukan darat Rusia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Rusia berkomitmen untuk mengalokasikan lebih dari 6% dari produk domestik bruto atau PDB-nya untuk pertahanan pada tahun 2025 bersama dengan rencana negara tersebut untuk menambah angkatan bersenjatanya menjadi 1,5 juta anggota sebagai tanda akan sesuatu yang besar di masa depan. Rusia mungkin berencana untuk berperang dengan NATO. Jika perang itu terjadi,
Putin mungkin akan mengalami kejutan yang mengejutkan. Mengapa? Raksasa Jerman yang sedang tidur kini menyadari ambisinya dan melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Putin, yaitu bangkit kembali di bidang militer. Lupakan itu, Rusia telah mendorong Jerman ke dalam revolusi besar-besaran. Perang melawan NATO akan menjadikan Putin berhadapan musuh yang sangat kuat. Inilah yang dilakukan Jerman untuk mempersiapkan diri menghadapi Rusia bersama dengan masa depan yang seharusnya membuatnya bangkit untuk menjadi salah satu kekuatan militer paling disegani di Eropa sekali lagi. Semuanya dimulai dengan pengeluaran yang sangat besar. Breaking Defense laporkan, Eropa menuju peningkatan pengeluaran militer yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Jerman memimpin gerakan tersebut. Bahasa Indonesia, bersiap untuk menjadi pembelanja pertahanan terbesar keempat di seluruh dunia, menempatkannya hanya di belakang AS, Rusia, dan Cina dalam hal uang yang akan dikucurkan untuk angkatan bersenjatanya. Angka-angkanya mengesankan. Jerman habiskan 88,5 miliar dolar untuk pertahanan 2024. Menariknya, Anda dapat berargumen bahwa Jerman masih kurang belanja tahun itu. Pengeluaran pertahanan Jerman, 88,5 miliar dolar, 1,9% PDB, meleset dari target 2% NATO. Namun, itu sebenarnya berita buruk bagi Rusia. Jerman masih punya potensi besar, sehingga pengeluaran militernya mungkin melonjak beberapa tahun mendatang. Meskipun ada batasan PDB, pengeluaran militer Jerman tahun 2024 meningkat 28% dari 2023. Serta 89% sejak 2015. Artinya, Jerman hampir menggandakan anggaran militernya dalam 10 tahun terakhir. Lonjakan belanja yang tiba-tiba ini didukung oleh dana anggaran tambahan sebesar 15 miliar dolar yang dibentuk Jerman pada tahun 2022 ketika Putin melancarkan invasi besar-besaran. Dana tersebut dirancang untuk menghasilkan lebih banyak belanja hingga tahun 2024, yang memungkinkan Jerman untuk mendapatkan lebih banyak senjata dari produsen senjatanya dan terlibat dalam proyek penelitian militer baru. Hasil dari belanja ini sangat banyak. Jerman telah memberikan lebih dari 14,3 miliar bantuan militer ke Ukraina, ditambah beberapa miliar lagi untuk bantuan kemanusiaan dan keuangan. Dalam hal militernya sendiri, Jerman telah menggunakan dana ini untuk membelanjakan banyak uang pada 97 proyek pengadaan dan pengembangan sejak tahun 2022. Proyek-proyek tersebut telah menghasilkan negara yang memperkuat persediaan tank tempur utama Leopard 2A8 dan memungkinkan pengembangan kapal selam U-212CD baru. Tambahkan pembelian lebih banyak rudal Patriot untuk pertahanan udaranya dan fokus baru pada pengadaan artileri 155 mm, dan Anda mendapatkan pesta belanja yang akan membuat Putin gemetar ketakutan. Pengeluaran itu saja sudah cukup menunjukkan komitmen Jerman pada kebangkitan militernya, namun masih kalah jauh dibanding rencana 2025 dan seterusnya. Parlemen Jerman, Maret lalu, mengesahkan kenaikan besar pengeluaran pertahanan dan infrastruktur, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemungutan suara ini lolos, disahkan 2/3 parlemen. Pemungutan suara tersebut memutuskan untuk membebaskan pengeluaran pertahanan dan keamanan dari aturan utang ketat Jerman yang biasanya mencegahnya untuk menaikkan anggaran militernya. Dengan dihapusnya belenggu tersebut, negara tersebut telah membuat anggaran infrastruktur sebesar 547 miliar dolar yang rencananya akan dibelanjakan untuk memperkuat militernya dan fasilitas yang dibutuhkan militer agar efektif di wilayah Eropa. Kanselir Jerman baru, Friedrich Merz, berkomentar bahwa pemungutan suara itu menunjukkan Jerman menyadari rasa aman mereka selama dekade terakhir salah. Keputusan yang kita buat hari ini, kata Merz, tidak lain adalah langkah besar pertama menuju komunitas pertahanan Eropa yang baru. Singkatnya, Jerman tak cuma berinvestasi demi dirinya. Hal itu dilakukan untuk memperkuat seluruh perlawanan Eropa, termasuk mengalokasikan dana untuk negara-negara yang bukan bagian dari Uni Eropa yang mungkin akan segera menghadapi ambisi ekspansionis Putin. Salah satu fitur utama dari undang-undang baru tersebut adalah perubahan keringanan utang Jerman. Sebelumnya, setiap pengeluaran pertahanan yang dilakukan Jerman tunduk pada batasan pinjaman yang berlaku saat pengeluaran tersebut mencapai 0,35% dari PDB negara tersebut. Apapun yang melebihi itu harus berasal dari dana Jerman tanpa melibatkan pinjaman. Bebas batasan pinjaman, pengeluaran melebihi 1% PDB. Artinya, Jerman baru saja memberikan kebebasan kepada dirinya sendiri untuk membelanjakan sebanyak yang dibutuhkannya saat merevolusi angkatan bersenjatanya. Lebih dari 500 miliar dolar terkomitmen untuk inisiatif pengeluaran baru. Dan jika semua itu belum cukup, Jerman mengambil tindakan lain pada akhir April untuk menunjukkan kepada Putin bahwa mereka serius dalam melawan ancaman yang ditimbulkan Rusia terhadap Eropa. Hal itu memicu klausul darurat UE yang memungkinkan negara tersebut untuk meningkatkan pengeluarannya dengan cepat tanpa memicu aturan pengeluaran UE apapun. Langkah itu merupakan blokade kedua yang dicabut sedikit lebih dari sebulan setelah Jerman mencabut pembatasan pengeluaran domestiknya. Jerman dan anggota UE lainnya dapat meningkatkan pengeluaran hingga 1,5% PDB tahunan selama 4 tahun mendatang, sesuai klausul darurat UE.
Jerman telah mendorong mitra UE-nya untuk memanfaatkan aturan itu. Jerman mungkin mengalami masa sulit di beberapa bidang. Sementara Jerman tidak dibebani utang apapun, yang merupakan alasan lain mengapa Jerman dapat meningkatkan pengeluaran sekarang. Negara-negara seperti Spanyol dan Italia berada dalam posisi yang lebih sulit. Meskipun negara-negara tersebut mungkin tidak bergabung dengan Jerman dalam meningkatkan pengeluaran mereka, mereka tetap akan mendapatkan keuntungan dari dedikasi negara itu untuk merevolusi militernya. Ini bukan langkah Jerman demi dirinya sendiri. Langkah ini menjadikan EU pelindungnya, seperti yang diharapkan. Politico mengatakan bahwa pemicu klausul darurat ini berarti bahwa Jerman memiliki potensi untuk melampaui pengeluaran sekitar 550 miliar dolar yang telah dijanjikannya setelah mencabut pembatasan domestiknya. Metz telah menyetujui paket pertahanan dan infrastruktur senilai 1,13 triliun dolar yang mengandalkan klausul darurat UE. Jangan remehkan betapa pentingnya pengeluaran untuk kebangkitan militer Jerman. Pada 2024, negara itu jadi pembelanja pertahanan terbesar keempat dunia, tak peduli kondisi peralatannya. Sekarang kita melihat negara itu mengambil langkah-langkah yang dapat membuatnya lebih dekat dengan Rusia dan China dalam hal anggaran militernya. Jadi Jerman akhirnya membuktikan omongannya dalam hal militernya. Namun, apa artinya ini secara nyata? Pertama-tama, negara itu sekarang terlibat dalam persenjataan besar-besaran. Kita telah menyinggung hal ini dengan menyebutkan pembelian tank Leopard, kapal selam, dan peluru artileri baru. Di Forbes Maret, David Axe merinci lebih lanjut. Selain peralatan yang disebutkan, Jerman akan belanja besar untuk kapal perang, pengacau radar dan radio, satelit mata-mata, serta kecerdasan buatan. Dua hal terakhir ini penting karena menunjukkan kepada kita bahwa Jerman tidak hanya ingin meningkatkan jumlah militernya. Negara itu juga ingin melakukan modernisasi. Dengan satelit baru, Jerman dapat memantau Putin lebih intensif, mengumpulkan informasi strategi, dan berbagi dengan sekutu. Meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dapat memungkinkan pengembangan pesawat nirawak otomatis baru dan senjata serupa yang memungkinkan Jerman untuk melawan Rusia sambil mengurangi risiko bagi tentaranya. Jerman tetap fokus pada pengeluaran teknologi rendah. Axe mengatakan bahwa militer Jerman membutuhkan teknologi canggih, yang sebagian besar diperoleh dari Amerika Serikat. Namun, kebutuhannya yang paling mendesak ada dua, manusia dan amunisi. Negara itu siap habiskan dana besar untuk peluru artileri baru. Kita juga mungkin dapat dengan aman berasumsi bahwa pengeluaran akan meluas ke segala hal mulai dari rudal seperti rudal Patriot baru yang ingin dibeli dan bahkan amunisi untuk senjata ringannya. Mengenai masalah manusia, itu masalah yang sama sekali berbeda. Jerman saat ini memiliki 180.000 tentara aktif dalam daftar gaji militernya. Jerman menargetkan peningkatan jumlah personel militer sekitar 203.000 pada 2031. Pertumbuhan ini memungkinkan penempatan pertahanan militer di Lituania, negara Baltik terdepan melawan Rusia jika Putin menyerang Eropa yang dipimpin NATO. Disinilah komitmen Jerman untuk peningkatan pengeluaran terlihat. Menurut Glassdoor, gaji bulanan rata-rata untuk seorang prajurit Jerman hanya kurang dari 3.190 dolar. Gaji tahunan rata-rata Anda, 38.280. Kalikan 12. Jika Jerman bermaksud untuk merekrut 20.000 prajurit baru dalam beberapa tahun mendatang, itu mengarah pada pengeluaran sekitar 765,6 juta dolar. Fakta sederhananya adalah bahwa lebih banyak orang berarti lebih banyak uang yang dikeluarkan. Itu terutama berlaku untuk negara yang telah begitu lama menempatkan kepentingan militer di urutan kedua. Jerman harus mencari dana untuk merekrut pasukan baru, komitmen belanja pertahanan terbaru seharusnya menjaminnya, serta membuat karir militer lebih menarik lewat perekrutan baru. Itu mungkin melibatkan peningkatan gaji prajurit secara substansial, terutama mengingat gaji rata-rata di Jerman lebih dari 58.800 dolar pada akhir tahun 2024. Saat ini, tidak banyak insentif bagi rata-rata orang Jerman untuk menjadi prajurit. Jerman mungkin harus menambah anggaran untuk mengatasi masalah ini. 20.000 prajurit baru bisa menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar, belum lagi kenaikan gaji 180.000 prajuritnya. Jerman mungkin segera menaikkan gaji dengan anggaran militernya yang jauh lebih tinggi. Untuk saat ini, negara itu mencari cara lain untuk memperkuat personelnya saat bersiap menghadapi potensi pertempuran dengan Rusia. Misalnya, pada bulan November tahun 2024 tentara Jerman memperkenalkan langkah-langkah baru yang memungkinkannya mengumpulkan data tentang orang-orang yang berusia militer di negara itu. Langkah-langkah tersebut disertai dengan usulan pembentukan dinas militer sukarela baru yang berlangsung antara 6 dan 23 bulan yang dapat menyediakan pasokan cadangan yang stabil bagi negara tersebut. Cadangan tersebut dapat terbukti vital dalam perang melawan Rusia. Seperti di Ukraina, Putin memakai strategi atrisi, mengerahkan kekuatan unggul untuk mengalahkan lawan. Jika menggunakan strategi serupa melawan Jerman, Bundes butuh lebih banyak personel menahan gelombang manusia Rusia. Pada November, Jerman menerima usulan militernya. Langkah pertama, kuesioner untuk menilai keinginan bergabung Bundeswehr. Bagi semua usia 18 tahun, tujuan akhir Jerman adalah mengumpulkan 200.000 cadangan. 140.000 lebih banyak dari 60.000 yang saat ini harus disertai dengan 20.000 rekrutan aktif barunya. Itu akan memberinya kekuatan militer potensial sekitar 400.000 jika harus berperang.
Problem personil militer Jerman belum terpecahkan, namun negara itu berupaya mengatasinya, bagian dari revolusinya. Lebih lanjut, negara tersebut meratifikasi perjanjian bersama Lituania, 5.000 tentaranya akan ditempatkan di negara Baltik itu. Fregat Hessen Jerman bermisi ke Laut Merah, 2024, menembakkan peluru tajam pertama kalinya dalam sejarah Angkatan Laut modern Jerman. Ini mungkin tampak seperti langkah-langkah kecil, tetapi semuanya berkontribusi pada pembangunan dan persiapan militer yang sedang dilakukan Jerman untuk mempersiapkan diri menghadapi Rusia. Dan negara itu melakukan semua ini sambil terus mendukung Ukraina secara luas. Menjelang akhir April, Kanselir Merz menunjuk mantan bankir dan politisi pro-Ukraina Jan Vadapol sebagai Menteri Luar Negeri negaranya. Itu adalah pernyataan lain yang dikirim ke Putin. Vadapol menjadikan Jerman punya menteri yang akan dorong donasi dan dukungan ke Ukraina. Vadapol juga seorang menteri yang percaya ekspansionisme ada dalam pikiran Putin. Kepada FAZ Jerman, ia menyebut perang Ukraina bukan soal beberapa kilometer persegi, melainkan pertanyaan mendasar, akankah kita biarkan perang penaklukan klasik di Eropa? Ahli sinisme mungkin akan menyebut Jerman sebagai kekuatan Eropa terakhir yang melakukan perang penaklukan klasik. Namun, mungkin fakta itulah yang membuat kebangkitan militer Jerman begitu penting. Jerman melihat tanda-tanda ekspansionisme yang dilakukannya pada tahun 1940-an. Kebangkitannya bertujuan menghentikan ekspansi sebelum dimulai dan memastikan posisinya di sisi sejarah yang benar. Pada akhirnya, kombinasi tindakan ini hanya dapat berarti satu hal bagi Putin. Kini ia menghadapi Jerman yang cepat berevolusi dari bahan tertawaan Eropa menjadi andalan terbaik Eropa melawan Rusia jika Putin menyerang di luar Ukraina. Jerman kini bukan Jerman 2022, telah melepaskan belenggu, kini bertekad jadi kekuatan militer utama. Kali ini, Jerman bekerja sama dengan NATO dan Eropa untuk menyampaikan pesan tegas kepada Putin. Jika Anda menyerang, Jerman akan siap. Namun, apa pendapat Anda tentang kebangkitan militer Jerman? Apakah Jerman mengambil langkah yang tepat saat bersiap menghadapi masa depan yang potensial di mana Rusia menjadi agresor bagi seluruh Eropa? Atau apakah ini kasus yang terlambat dari negara yang mengabaikan pertahanan terlalu lama? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan Military Show untuk lebih banyak video yang membahas lanskap pertahanan yang terus berkembang di Eropa.